Halo teman-teman semua, salam kasih. Jadi kita akan melakukan prosedur colok dubur atau bisa kita bilang dengan rectal touche atau bisa kita sebut juga dengan digital rectal examination atau DRE. Nah oke, jadi pemeriksaan ini kita akan memasukkan jari kita sampai ke dalam rektum. Karena itu namanya disebut dengan digital rectal examination, atau digit itu jari, rectal itu rektum, dan examination itu adalah pemeriksaan. Jadi jari kita tidak boleh hanya sampai di anus. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk yang pertama kita bisa menilai perineum, perianal, kemudian kita nilai anus, rektum, prostat, dan kandung kemih. Selain itu juga ada beberapa saraf yang dapat kita nilai. Misalnya kita melakukan pemeriksaan refleks bulbocavernosus atau BCR. Nah, refleks ini bertujuan untuk menilai apakah ada gangguan dari spinal. Misalnya pada kasus pasien habis trauma atau kecelakaan dia mengalami shock spinal. Nah, pemeriksaan ini akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada pasien. Karena itu kita harus meminta persetujuan pasien baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian ada beberapa indikasi dan kontraindikasi pada pemeriksaan colok dubur ini. Jadi pada pemeriksaan colok dubur ini indikasi yang pertama, pasien masuk dengan keluhan hematokesia atau perdarahan yang berwarna merah dari anus. Nah, hematokesia paling sering terjadi pada hemoroid, Crohn disease, colitis ulceratif, prostitis ataupun CA yang sampai menimbulkan ulceratif. Selain itu kita juga dapat menilai kondisi dari sphincter ani itu untuk menilai gangguan persarafan, misalnya pada kasus ileus obstruktif maupun ileus paralitik, di mana kalau ileus obstruktif itu dia menyebabkan sphincter ani itu kolaps atau tidak mencekik. Kemudian kalau yang paralitik dia masih intak. Kemudian peritonitis juga begitu. Peritonitis dia bisa menyebabkan kontraksi dari sphincter ani itu lemah atau tidak ada kontraksi sama sekali, sehingga tidak ada cekikan dari sphincter ani terhadap jari kita. Selain itu, kita paling sering juga menggunakan pemeriksaan DRE ini untuk menilai prostat. Jadi DRE ini merupakan pemeriksaan wajib pada laki-laki berusia lebih dari 60 tahun untuk menilai prostatnya, karena sebagian besar laki-laki yang dengan usia lebih dari 60 tahun dia mengalami pembesaran prostat. Jadi itu merupakan pemeriksaan wajib. Itu untuk indikasi. Nah, kalau untuk kontraindikasi sebenarnya tidak ada, tapi ada beberapa yang sebenarnya bisa kita jadikan kontraindikasi, jadi bersifat tidak mutlak. Seperti pada anak-anak kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena anak-anak bisa mengalami vasovagal sinkop. Kemudian hemoroid yang sudah besar atau hemoroid interna yang grade 4 itu dia benjolannya sudah keluar. Kalau kita memaksa bisa mengalami perdarahan. Jadi hemoroid itu cedera, berdarah, dan kita sendiri yang repot. Kemudian bisa juga pada kasus prostatitis itu kita berhati-hati. Jadi pasien masuk dengan keluhan nyeri pada bagian bawah, kemudian dia demam, kemudian kita curiga ke arah prostatitis, itu kita harus berhati-hati karena ketika kita melakukan DRE dia bisa menyebabkan perluasan dari infeksi. Nah, kalau untuk persiapan yang kita butuh sebenarnya hanya dua, yaitu ini handscoon. Kemudian handscoon ini bisa kita gunakan satu atau dua tangan, baiknya kita gunakan di kedua sisi tangan, kanan dan kiri. Kemudian kita juga butuh jeli. Kemudian kita juga bisa meminta pasien untuk membawakan sarung atau kain untuk melakukan menjaga privasi dari pasien. Kalau tidak ada, bisa kita pakai papan pelindung. Kemudian untuk melakukan pemeriksaan, kita harus meminta konsen dari pasien. Yang pertama, jadi kita bilang, Bapak di sini kan masuk dengan keluhan tadi ada perdarahan berwarna merah saat BAB. Dari keluhan Bapak di sini, saya mencuriga ada kelainan pada bagian dubur. Nah, oleh karena itu saya akan melakukan pemeriksaan colok dubur. Dalam pemeriksaan ini saya akan masukkan jari saya ke dalam anus Bapak. Mungkin Bapak akan merasa kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Nah, ketika pasien bersedia, baru kita lanjut ke pemeriksaan. Baiknya kita minta pasien dulu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Jadi kita minta Bapak apakah sudah buang air kecil. Jika belum, Bapak silakan buang air kecil. Setelah buang air kecil, kita minta pasien untuk berbaring. Pasien berbaring dengan posisi litotomi. Bisa kita juga dengan meminta pasien dengan posisi LLD atau miring ke sebelah kiri. Tapi lebih baik kita lakukan dalam posisi litotomi. Ketika pasien berbaring posisi litotomi, kita menyiapkan alat dan bahan, cuma handscoon dengan jeli.
Kemudian kita mencuci tangan kita menggunakan handscoon. Kemudian setelah menggunakan handscoon, kita harus nilai dulu dari bagian perineum yang kita nilai perineumnya dari luar, apakah ada skin tag atau ada fisura atau ada penonjolan hemoroid atau ada tumor atau ada kelainan-kelainan lain seperti fistel dan lain-lain di tampakan luar atau saat kita melakukan inspeksi. Setelah itu kita mengoleskan jeli pada ujung jari, kita oleskan jeli pada ujung jari, kemudian kita tekan seperti ini, kita tekan pada anus, kemudian setelah kita tekan dia akan merasa rileks. Kalau kita langsung masukkan itu sfinkterannya akan mencekik, jadi kita tekan dulu agar dia rileks, kemudian bisa kita masukkan jari kita. Ketika kita masukkan jari kita, yang pertama yang kita nilai adalah keadaan tone sfinkter. Saat kita masukkan, apakah sfinkternya itu dia mencekik atau tidak. Kalau dia longgar atau tidak mencekik, biasanya kasus pada peritonitis atau ileus obstruktif. Kalau dia mencekik, berarti dia normal. Setelah itu kita akan menilai mukosa. Kita menilai keadaan ampula rekti, apakah dia normal atau dia ada dilatasi atau ada kolaps. Kita evaluasi, kita masukkan jari kita sirkular memutar. Kemudian kalau dia menyempit, apakah ada tumor, kita raba tumornya apakah dia lunak atau dia keras. Kemudian apakah permukaannya berbenjol-benjol, kemudian tepinya bagaimana. Kemudian kita juga raba ke arah jam 12 ke atas. Kalau kita raba ke atas itu kita menilai prostat. Paling sering itu seperti BPH dan SIA prostat. Kalau BPH dia jendolannya atau pembesarannya itu dia lunak. Tergantung ada grade-nya lagi 1 sampai 4. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian kalau untuk SIA prostat biasanya dia permukaannya kasar. Kemudian selain itu kita bisa menilai hemoroid yang paling sering. Hemoroid itu biasanya letaknya di jam 3, 7, dan 11. Nah setelah itu jika pasien habis cedera, kita bisa menilai refleks BCR. Jadi sebelum jari kita keluarkan, kita menekan glans penisnya. Kemudian normalnya ketika kita menekan glans penis akan ada refleks BCR di mana sfinkter ani akan mencekik tangan kita secara kuat. Setelah itu baru kita menarik handscoon kita. Setelah kita menarik handscoon kita, menarik tangan kita dari lubang anus, kita menilai handscoon kita apakah ada feses atau apakah ada darah atau lendir. Setelah itu baru kita lepaskan handscoon kita kembali mencuci tangan dan menjelaskan kepada pasien hasil pemesan yang kita dapatkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi dari saya mengenai prosedur pemasangan colok dubur. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan ketik pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.